anak paroki untuk bersedia merayakan misa kudus di kampung halaman saya. Saya juga mengucap syukur dan terima kasih kepada saudara saya Roksi dengan Ketua Wilayah Pak Cornelius, Bapak Ibu, semua anggota keluarga saya, kakak adik, anak-anak, ponaan semuanya, atas cinta kalian, perhatian kalian untuk saya, dan terutama dukungan doa-doa kalian untuk saya. Oke, saya ingin menceritakan riwayat panggilan saya. Saya dulu SD Impres Mahapura. Teman angkatan saya ada di sini. SMP-nya di SMP 1 Stanislaus Borong. SMA-nya saya di SIP Sadanusa Kabupaten. Saya tamat tahun 1997. Kemudian saya karena tamat SIP zaman dulu, dia cepat dapat kerja dari dulu. Jadi saya 1 tahun bekerja di Labuan Bajo. Saya membantu bapak mama saya waktu itu. Setelah itu saya memang sudah punya ketertarikan pada panggilan sebagai seorang suster. Tapi waktu itu saya tidak tahu suster yang mana yang saya harus pilih. Tapi waktu itu sejak saya SD dalam hati saya, sekarang saya bisa curhat. Akhirnya saya bilang saya mau masuk suster yang tutup semua muka saya, tutup semua muka. Lalu saya lihat suster-suster yang lain ada kelihatan rambut, saya tidak merasa tertarik. Tapi saya tidak tahu suster yang mana yang saya ada di dalam jiwa saya. Tapi waktu itu saya bilang sama jadi suster yang tutup semua muka. Nah terus berlangkah, saya punya keinginan saya masuk suster terus berjalan sampai saya bekerja. Nah waktu saya SMA, saya menulis surat ke suster Karmel di Wajawa, tapi tidak ada balasan. Panggilan saya tidak ada di dalam jiwa saya. Terus saya tamat SMA, saya langsung kerja. Saya minta maaf karena waktu itu tamatan SNIP bagus. Jadi saya bertugas sebagai kasir. Waktu itu saya bisa pegang uang sendiri. Sudah bisa pegang uang sendiri dan juga bisa punya teman-teman juga dari negara-negara lain. Karena waktu itu sudah gaib, jadi apa pengetahuan saya dalam bahasa Inggris waktu itu bisa membantu saya dalam bekerja. Jadi itu. Lalu tapi saya selalu kalau saya ke gereja, setiap hari Minggu saya selalu ke gereja. Saya izin bos saya selalu pergi. Oke, bos saya izin. Sampai di gereja saya selalu menangis dalam hati. Tapi kadang sakristan gereja itu ketika dia melihat saya dari pintu gereja, lalu dia bilang, ini tolong bacaan pertama ya, bacaan pertama ya. Lalu saya setiap hari Minggu saya selalu bacaan pertama, padahal dia tidak kenal saya juga tidak mengenal kita orang-orang awam kita waktu itu. Dia pilih saya selalu untuk bacaan pertama. Tapi sebelum saya mulai bacaan saya menangis. Bagaimana waktu itu saya menangis terus pagi-pagi selalu saya berdoa. Walaupun saya sudah bekerja, tapi pagi-pagi saya berdoa itu pada Bapak Guru yang selalu mengajar kami untuk berdoa pagi maupun malam. Dan itu saya bawa terus. Dan di situ saya minta Tuhan saya mau masuk suster. Tapi yang mana bagaimana caranya? Mungkin saya kalau sudah begini seperti kerja, mungkin tidak diterima di biaya. Itu dalam hati saya.
Lalu dengan mungkin karena selalu doa, saya minta terus kepada Tuhan pagi dan sore, saya dijawab. Waktu itu teman saya, orang saya, dia punya saudari, Sister Kasones. Lalu bilang, ini saya dipanggil Rin. Rin, kalau kamu saya kasih alamat keluarga saya di Bangil. Kalau begitu, mungkin ada foto apa. Lalu dia kasih foto yang sudah dari mobil sudah seperti saya sekarang. Lalu saya bilang sama dia, karena yang seperti saya tadi bilang sama sudah sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan alam kasih waktu itu bukan bangsa pilih yang ini. Tapi juga harus kembali di dalam, hanya doa, kerja sendiri, masak sendiri, semuanya tidak ada pembantu. Saya juga biasa kerja di rumah, tapi saya bisa. Makanya saya lakukan, tapi dengan waktu ini saya jalan, saya pergi dulu. Nah, waktu itu saya buat surat. Saya buat surat mudarnya terima waktu itu mudar dari Italia, Madu Anjese. Katanya Nona datang saja untuk 1 minggu, datang buat pengalaman. Waktu itu saya masih kerja dan juga sebagai kasir, setengah mati untuk beliau, karena punya tanggung jawab. Saya tipu saja. Saya bilang, ya saya ini dijodohkan. Saya dijodohkan oleh orang tua dan saya harus pulang. Padahal saya sudah bersurat meninggal. Lalu 1 minggu kemudian surat muncul. Teman-teman saya bilang begini, ada teman nih, mungkin kau punya bukan namanya Rubia Pasonis Hamere. Padahal itu alamat biara. Lalu saya pikir itu kakak saya atau keluarga. Jadi kakak Rubia Pasonis Hamere. Oh iya, itu kakak saya bilang begitu. Saya sudah kasih tahu teman-teman bahwa saya menulis surat pengalaman. Dan semua teman-teman kerja saya tidak tahu kalau saya menulis dia. Jadi saya berani diri kalau sudah diterima. Saya izin kepada manajer saya mau kuliah dan orang tua mau jodohkan saya. Lalu dia berbicara, kami tidak percaya. Sebenarnya saya akan dijodohkan. Saya ikut kemauan orang tua saya. Sudah sadar masih dia tertipu manusia. Yang penting saya mau ikut Tuhan Allah. Itu aku sudah dikasih waktu itu, saya kasih pulang. Bapak mama kaget sudah. Ya almarhum bapak tidak terima waktu itu karena sudah kerja bisa membantu adik-adik. Tapi mama mendukung karena kekuatan doa Legio Maria juga mama mendukung sekali waktu itu. Lama-lamaan bapak juga terima. Sudah saya ketemu sama Om Mary. Saya juga tidak tahu jalannya bagaimana ke ND, bagaimana. Lalu saya minta mama, saya minta alamat kakak di ND. Sudah saya jalan dari sini, rumah ini sih. Dulu kan tidak ada ojek, tidak ada mobil. Saya jalan kaki dari sini ke Weporo. Saya jalan kaki. Tidak ada dalam diri saya ada takut atau tidak, walaupun bapak waktu itu sudah ke sekolah dan saya sendiri jalan, tapi tantangan ini tidak membuat saya mundur untuk mengikuti panggilan saya. Saya jalan sampai Bakora, ini hati bapak bawa sudah. Lalu saya waktu itu ada Oto Agogo, jadi saya tahan, saya bisa berani waktu itu saya kecil sekali. Lalu saya tahan Oto Agogo, bilang, mau kemana? Saya tunjuk alamat kakak saya di Eni yang mama kasih. Lalu, oh baik, nanti kami antar. Sudah kami ke Oto Agogo, lalu diturun di terminal. Aduh, di terminal ini, tapi saya tidak takut. Tuhan bantu saya mau ikut engkau. Sudah demo menang. Waktu itu ada sopir demo. Lalu mana mau kemana? Saya mau ke Jalan Sudirman ini. Mau kenal kah? Oh iya, nanti kami antar. Oke sudah. Di situ saya sudah mau bantu saya. Nanti kami bantu katanya. Dari Manggarai kada dengan logat kan?
dari Manggarai. Oh iya, sudah antar saya pas di depan kios kakak saya. Bangun di sini. Tapi kakak saya sudah tahu. Sekarang saya turun dari jalan itu, karena jauh agak ke atas di jalan sebelah atas itu. Dia lihat saya, dia seperti panik dari atas, dia teriak. Kata dia, ini saya. Saya bilang, oh, saya bilang, oh itu kakak saya di bawah sudah lihat saya. Sudah saya turun, nah 1 minggu saya di ND. Sambil lihat-lihat, karena saya tidak tahu mau beres itu ya bagaimana. Lalu kakak saya bilang kita ke pasar Senggol. Pasar Senggol itu kita pergi. Nah di pasar Senggol kami ketemu teman yang biasa di Labuan Bajo. Kena baik sekali, orang mau merek dia sopir. Lalu dia bilang, mau kemana kamu? Kau tidak kerja lagi kan? Saya bilang tidak, saya mau ikut satunya kakak di Momere, saya mau jadi pembantu saja. Begitu saya mau jadi pembantu. Jadi pembantu benar tidak? Kalau saya tidak percaya sama sekali tadi. Lalu saya bilang, ya benar saya jadi pembantu. Di mana? Di suster atau serius? Jangan-jangan kamu masuk suster. Sudah saya jadi pembantu karena ada tante saya dan pokoknya tipu demi tipu dalam semua orang saya. Karena untuk mencapai saya punya keinginan. Lalu saya bilang, om nanti tolong dengan saya ya sama Oma Mere. Lalu om, oh baik nanti saya antar ke suster nama sini, saya tahu itu. Lalu sudah besok pagi langsung jemput. Mungkin sudah mulai jalan semua. Tapi takutnya saya waktu itu karena yang saya sampai di terminal yang arah Momere. Lalu saya bilang, oh saya sendiri kabur rumah, oh suster tidak, bagaimana tidak ada satu suster lagi yang mau ke Momere. Ternyata ada suster waktu suster CIE. Kami duduk di depan. Lalu, Nona mau kemana? Sedang sama suster Basenis, mau masuk suster. Tidak suster, saya mau dari pembantu di sana. Oh baik. Tapi suster itu di dalam saya tinggal. Nanti saya antar Nona. Dalam hati itu Tuhan terima kasih, jalan sudah mulai terbuka. Lalu sudah sampai di Momere. Lalu sampai di Momere, susternya antar langsung ke biara. Biasanya biara kami kalau mau datang tamu harus telepon atau bersurat dulu. Tidak bisa langsung bertamu, hari ini datang langsung diterima dalam biara, tidak. Jadi saya waktu itu tempat tidur belum siap. Jadi Nona kembali lagi ke rumah. Aduh, kembali lagi ke Manggarai kah? Lalu saya bilang ke kakaknya suster yang antar saya bilang, kakak saya bisa tidur lagi di rumah. Dia belum bisa terima saya. Oh baik Nona, biar di rumah saja dulu. Nanti besok itu bisa dulu baru saya antar lagi ke sini. Lalu saya tidur lagi bermalam di rumahnya suster tadi. Lalu besok paginya kakak itu antar ke dia. Sudah saya masuk dan menemani dalam kecil sekali. Saya masih ingat muda saya itu selalu bilang pakai bahasa Italia. Bahasanya panggil saya Katerina. Katerina saya masih ingat untuk awal-awal masuk. Nafasnya sepertinya lega, plong sekali ketika masuk di kamar dulu. Kami langsung masuk di kamar sendiri. Kami tidak boleh bersama dengan suster yang lain. Jadi kami sendiri benar-benar. Lalu sudah di situ saya merasa Tuhan itu semua sudah saya tidak akan keluar lagi dari sini. Saya 1 minggu percobaan. 1 minggu percobaan, lalu harus kembali ke Manggarai dan jauh sekali. Nah, uang saya yang waktu saya kerjakan banyak waktu itu, minta maaf. Saya sudah kasihkan semua ke mama-mama, karena saya sudah was-was, saya mau lagi pikir yang duniawi, saya masuk jadi suster, jadi sudah apa adanya orang terus kasihan kepada saya, syukur kepada Allah. Nah, waktu itu saya bilang uang pulang saya tidak ada lagi. Bagaimana? Lalu mudah bilang, saya sudah semuanya, saya tidak ada uang lagi. Bilang kamu ulang lagi, nanti 1 bulan datang lagi, kamu diterima. Waktu itu baru pelaku ini, saya bilang, mudah bilang kamu diterima. Nanti buat lagi surat lamaran, minta restu orang tua, baru bisa datang lagi dari aspiran kita. Lalu saya pulang, kakak kita bapak mama, saya tidak diterima. Tapi saya tidak boleh waktu itu di sini karena harus ngurus surat
surat akte kelahiran, surat kematian, semuanya dokumen untuk masuk biara. Jadi saya masuk, sudah kasih tahu bapak mama sudah resmi sudah terima. Nah setelah itu saya pulang dari asrama pulang, saya itu masih belum bisa pulang. Nah waktu mau terima juga diizinkan untuk pulang. Ambil pakaian adat sudah kita rayakan, biara merayakan, kongregasi merayakan. Kalau kita masuk terima juga kita pakai pakaian adat supaya kita tampilkan pakaian duniawi untuk bisa benar-benar pakaian religius. Jadi itu simbolnya dari saya. Bapak mama juga pergi waktu itu, kakak-kakak saya juga pergi, jadi saya bahagia sekali waktu itu. Dan mulai dari saat itu saya bertanggung jawab dengan panggilan saya. Kalau saya pulang lagi tidak mungkin untuk orang yang apa lagi saya. Dengan panggilan saya sudah apapun yang terjadi saya ikut maju terus. Ya itu juga saya satu tahun saya di profesial di Romere langsung diutus ke Italia waktu itu tahun 1999. Ya, tahun 99 kami langsung ke Italia belajar bahasa Italia, lalu sekolah di sana. Ya itu sudah susah sekali belajar bahasa Italia karena kita orang-orang yang baru mulai, tapi syukur pada Allah karena saya ada dasar bahasa Inggris, jadi bisa ada apa sedikit bisa bahasa ada, walaupun cara bahasa Inggris ada beda tulisnya lain, tapi Italia itu bacanya lurus saja seperti bahasa Inggris ya, cuma ada gayanya yang ada sulit pelan-pelan bisa juga. Syukur pada Allah itu karena semua jalan Tuhan semua dibukakan, karena ketika mau ikut dia pasti dikasih jalan. Apa yang dia mau pasti akan terjadi. Ketika manusia mau, tapi kalau Tuhan tidak mau, tidak akan tercapai. Tapi ketika Tuhan mau, cara apa saja dia lakukan. Mungkin itu saya sampai di kalian bisa ingat kalau kami misalnya jalan-jalan ke Roma itu bisa ingat begini dari kampung Maluku bisa datang ke Roma itu saya sekali nggak paham. Menang sendiri kan Roma cinta Tuhan itu anugerahkan kepada saya dari kampung Maluku bisa sampai di sini bisa sampai aku bisa lihat bapak itu semua orang jadi kayak merinding juga saya sering curhat dengan teman-teman rasa bagaimana sama kita datang ke tukang pilihan ini dia tidak pilih kasih, tapi di mana yang dia mau dari kampung, dari kota, dari yang baik dia mau sudah diambil. Dan itu dan saya rasakan sendiri. Dan dalam perjalanan waktu saya diterima untuk paus tahun 2021. Nah, terus masih menjalani masa ketentuan dan lagi seperti pasien orang yang tadi bilang ya pengalaman saja bisa membentuk diri saya Kau ganto. Gua tegas, saya tegas. Gua tegas. Gua tegas, saya tegas. Setelah itu saya tahun 2000 saya kembali 7 tahun di Italia. Saya kembali diutus kembali ke Maumere dan waktu itu tenaga di Maumere kurang, jadi saya kembali ke Maumere. Tapi beberapa pernah ke Italia lagi karena diutus lagi terus balik lagi karena kongregasi membutuhkan.
lalu saya dulu menetap di Maumere. Tahun 2007 saya tahu kekal. Saya tahu kekal waktu itu hadir kakak saya, Bapak Alan, terus Mama dengan yang lain-lain ponaan-ponaan saya. Jadi waktu itu Bapak tidak bisa hadir kau kekal saya, jadi kakak saya yang mewakili Bapak dengan Mama. Terus setelah kau kekal, oke. Bapak tahun kekal. Saya bersyukur untuk keluarga ini, saya bersyukur juga. Terima kasih pada keluarga saya selalu mengerti. Karena biasanya kalau ada acara-acara keluarga mereka berkumpul dan saya selalu yang tidak ada. Dan saya juga suster yang tidak sering keluar. Biasanya kalau 3 tahun biasanya cuti. Kami tidak ada cuti. Kami tidak cuti sama sekali kecuali kalau Bapak mau meninggal kami pulang. Terus kami bahagia, ini saya bilang karena itu pilihan kami, jadi kami rasa bahagia kalau tidak kontak, tidak pulang. Nah, sepertinya ada kekuatan sendiri untuk kami jalani. Dan kami juga tidak ada pembantu, kami kerja sendiri. Dan itu kami bahagia. Kami sendiri dan juga dengan adik-adik yang saya bimbing, mereka juga bahagia. Tidak apa kami ya hidup begini, kita memang karena kekuatan Tuhan sendiri, panggilan itu yang menunjukkan kekuatan roh dari dalam itu, kesetiaan Tuhan. Jadi kalau kami tidak kontak keluarga, kita tidak terlalu stres. Karena kami doa, dengan doa itu yang bikin kami dekat dengan Bapak Mama. Kadang suster kami bilang, kalau kamu pulang, tidak mungkin juga kamu mendoakan orang-orang dekat situ. Palingnya begitu. Tapi kalau kamu dibiara, kamu keliling semua orang satu persatu kamu sebut. Satu persatu kamu sebut dan dekat di mereka itu dengan doa. Memberi mereka kepada Tuhan apa kebutuhan mereka, sakit mereka. Dan Tuhan tahu ketika kita doa, Tuhan yang jalan. Di tempat di mana kamu merindukan mereka, di tempat di mana orang di hati, di siapa yang membutuhkan rahmat. Nah itu kan betul kalau para muda omongkan itu karena mereka sudah pengalaman, jadi mereka sharing ke kami dan juga kami juga merasakan itu bahagia dengan panggilan kami. Terus saya berapa ketika kapitel sudah saya dipilih untuk jadi pembimbing magister novis. Jadi mulai dari situ saya serius, tidak lagi banyak kontak-kontak keluarga dan HP juga terbatas. Dan sekarang kami tidak boleh pegang HP. Ya, tidak dibolehkan pegang HP. Jadi sudah dari dulu memang tidak pegang HP kami. HP di Biana cuma 2, satu pimpinan, satu para suster semua. Bapak Mama bisa bayangkan kami 38 suster, 39 pimpinan. 38 suster dengan 1 HP, bisa bayangkan? Dan itu kami nikmati dan keterlepasan di situ, kami bahagia. Ketika kami mau telepon, kami minta, itu adalah kaum kemiskinan kami juga, kaum ketaatan dan kaum kemuliaan. Apa yang kami ucapkan dengan kaum, kami jalani dengan bahagia. Yang basket. Kalau kami mau telepon keluarga, kami minta izin boleh pakai yang ini. Dan itu semuanya terbuka. Kalau ada SMS masuk, tahu ini nama-namanya siapa, itu kita tahu. Oh ini suster Catherine punya. Itu tidak dibaca. Nanti dikasih suster ada WA masuk. Oh iya baik, kita baca. Oh iya, saya balas. Kalau ada kebutuhan, minta doa atau video call, kadang kita sudah ingat, oh saya video call dulu, terus di situ. Seketika setelah saya menjadi magister, saya banyak tugas karena harus membimbing anak-anak. Dan ketika saya membimbing anak-anak, saya juga membimbing seperti membimbing diri saya. Bagaimana saya mengenal karakter mereka. Dan sudah berapa itu sudah kaul
Sekarang tinggal 3 novis yang belum kaul, 3 suster novis yang mereka pakai putih. Kalau sudah kaul kami pakai hitam, kalau belum kaul pakai putih. Dan ini kalau sudah kaul kami pakai yang ini, hidung hitam dengan lambang. Kalau belum kaul masih hidung putih tanpa lambang. Jubah seperti biasa kita. Jadi mereka tinggal 3 orang. Lalu kemarin 3 minggu lalu jenderal datang, ada kunjungan kanonik dari Roma. Kami dipanggil satu persatu. Ketika dipanggil satu persatu, semuanya pas di giliran saya, jenderal langsung bilang, suster, kongregasi memilih kamu untuk memilih kamu dan mengutus kamu ke biara komunitas Malang. Jadi saya tidak keberatan karena memang kami sudah dengan kaum ketaatan, baik kami bangunnya maghrib, ya baik maghrib mujar, baik maghrib. Karena kami sudah punya syukur pada anak, ada pengalaman dalam membimbing anak-anak. Jadi kongregasi mengutus kamu ke Malang untuk membimbing para calon yang di Malang. Saya tidak, menurut saya bagaimana, padahal saya tahun depan ini mau 25 tahun. 25 tahun tapi saya tidak ungkapkan itu. Konsister saya dan Catherine nanti kalau dipanggil bilang tahun depan itu kamu 25 tahun. Tapi satu kata pun saya tidak omong. Terpakai, saya tidak bisa untuk mengatakannya itu ketika di hadapan pimpinan. Saya bilang baik mungkin saja. Dan itu sebahagia. Kalau 25 tahun hitungan saja kan. Tetapi ya ketaatan itu lebih penting dari segalanya itu. Dan saya sudah kasih tahu keluarga saya tahun depan mungkin kasih tahu. Dan saya 25 tahun jadi mungkin saya juga akan merayakan di sana. Tapi ketika jenderal saya, pimpinan umum saya mengatakan kamu harus kembali, saya taat. Nah, itu untuk diri saya tidak memikirkan. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang ditunjuk, yang diberikan atas nama pimpinan saya, jenderal saya. Dan itu saya bahagia. Tapi saya senang jenderal saya bilang, nanti kamu pulang pamit orang tua dulu. Tapi dikasih waktu 10 hari. Saya minta tanggal 1. Lalu jenderal bilang, jangan tanggal 1, karena kamu harus menemani suster yang menggantikan kamu di sini balik sudah. Saya minta bagaimana tanggal 4. Oh ya oke, tanggal 4 boleh. Ini sudah saya bilang, maksudnya tanggal 3 itu karena ada teman suster 25 tahun di Nagekeo. Jadi mau ikut, tapi tidak bisa. Menjadi jenderal tanggal 4 itu sekolah. Sudah bahagianya di situ. Jenderal masih 1-2 minggu di biara untuk memanggil suster satu persatu. Jadi kami yang ke Malang 3 orang, yang ke Kalimantan juga 3 orang. Itu di kolokium itu dengan kesempatan pribadi ditunjuk begitu saja. Jadi masing-masing suster tidak membantah. Kami sudah punya kaum. Bukan karena kami ditekan, tidak, kami bebas memilih. Tapi karena bebas itu kami mengucapkan kaul kami, ketaatan, kebahagiaan kemiskinan. Di situ kami bahagia. Kami sudah berani mengucapkan, dan sudah berani untuk menjalani. Memang berat, tetapi ya pilihan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Mungkin kita mau, Tuhan akan memberikan rahmat yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia akan, ketika kita mau ikut dia, sudah akan dikasih rahmat, kekuatan, semua yang kita butuhkan, jasmani dan rohani akan dikasih 100 kali lipat seperti yang dijanjikan dalam Injil. Jadi itu saja perkenalan saya. Jadi biara saya
sekarang tidak melakukan. Itu calon satu orang nanti saya bawa ke Malang, nanti semuanya disatu di Malang. Jadi di biara Omere hanya suster yang sudah berkunjung. Yang calon dibawa ke Malang semua, nanti dibentuk di sana mereka. Terus yang tak ada untuk masing-masing. Kami di biara ada buat kasula, pekerjaan kami di dalam, buat kasula, buat lilin, buat poster yang dulu saya sering bawa, buat poster, buat alba, terus buat jubah, dan buat lampu itu apa namanya? Purificatorium. Ini kan ya kan piala itu kami buat satu set semuanya itu. Ini karena kami sering pakai bahasa Italia, jadi untuk bahasa Indonesia bagaimana saya caranya sedikit cepi namanya bahasa Italia. Nah, jadi kami buat ini pesan. Kalau buat habis juga sekarang mereka ada pakai money terjun itu. Jadi kami buat juga itu mereka pesan sampai 15 banyak mereka pesan, jadi kami buat itu semuanya. Posti juga kami buat 4 mesin. Saya itu dibuat untuk Keuskupan Omere. Juga dari Keuskupan Emre mereka pesan. Keuskupan Omere alam-alam juga tetangga juga mereka pesan di kami. Asila juga dari Manggarai, kalau ada Pabisan Manggarai, karena kami dekat dengan Mobalero dengan dekat Piret. Jadi mereka pesan alba, asila, Pabisan itu di biara kami. Jadi itu pekerjaan kami. Selain itu kami juga biara kelinci, biara babi, ada ayam, ada anjing juga, ada tanaman masing-masing. Jadi apa yang dikerjakan di sini di rumah kami juga kerja di biara. Sebetulnya kalau kami baru masuk, seperti saya baru masuk itu kan disuruh langsung bersih ayam. Bisa bayangkan toh kita kalau sudah kerja tiba-tiba masuk disuruh bersih ayam, tai ayam yang ayam. Kan disuruh itu karena memang cobaan awal di situ, kan bertahan tidak. Saya waktu itu 1 minggu kan tugasnya bergilir 1 minggu, jadi saya di ayam masuk pertama langsung di ayam. Saya ada penolakan secara manusia, ada penolakan, tapi suster pembimbing saya bilang kamu kerja dengan intensinya apa? Kalau kamu sapu, persembahkan itu untuk orang-orang berdosa, persembahkan untuk keluarga sedang sakit, sedang menderita, sedang membutuhkan sesuatu. Hampir sebab itu doa kamu untuk mereka. Jadi ketika didorong seperti itu, jadi ternyata beda saya kerja di luar dengan kerja di dalam biara. Kerja di luar saya kerja begitu saja, tidak ada doanya. Tetapi kerja di dalam semuanya ada doa. Bisa sapu, terus kadang itu disuruh itu tidak pakai kaos tangan itu, angkat begini, ayo angkat yang di pojok-pojok dikorek pakai tangan. Napas panjang itu, tapi kan itu karena doa sudah dengan sendirinya kan saya mau masuk suster sudah tetap bersih pakai tangan itu, korek itu jadi berhasil. Saya angkat terus di kebun lagi disuruh pacul. Tapi enaknya juga suster-suster senior selalu memberanikan kami, menyemangati kami. Berani adik, kamu bisa. Kalau Tuhan panggil itu pasti kamu juga bisa. Kami dulu seperti kamu, semangat untuk pacul itu tidak bisa. Tapi untuk Yesus pasti semuanya bisa. Sudah kita pacul kebunnya bukan, karena kami tanah di dalam itu 3 hektar. Jadi kami untuk bagian kebun, untuk tanam itu pacul sendiri untuk tanam sayur untuk kami makan. Karena tidak ada karyawan, memang air banyak. Lalu kita pacul, kerja, siram pupuk, segala macam. Seperti kita kerja di kebun. Tapi di sana itu kerjanya pakai jam. Dari jam 8 sampai jam 10. Anak-anak pembentukan itu masuk kembali ke dalam untuk bacaan rohani.
setelah bacaan kami doa terus meditasi, terus yang lain-lainnya itu punya kegiatan di dalam untuk kegiatan rohani. Jadi di situ kami dalam rutinitas ada bosannya juga karena sekitar situ saja, sekitar kapel biar kamar tempat kerja terus bangun sekitar bosan juga yang bermasuk dan sangat membosankan. Tetapi mungkin karena Tuhan yang panggil dikasih juga rahmat untuk kau tetap bertahan. Dan kakak suster-suster senior selalu menyemangati kami. Kamu pasti bisa, karena kamu juga dipanggil seperti kamu sekarang ini. Kamu juga bisa. Dengan doa yang kuat, kamu akan juga mempunyai kekuatan untuk melaksanakan itu. Dan itu benar apa yang dikatakan senior-senior kami. Kami benar juga. Kami rasa sendiri kekuatan dari dalam. Bagaimana kami bisa pacu, bisa panjat kelapa, panjat mangga. Itu kan kerja sendiri, bisa bangun sapi, bisa beli babi rumah. Itu karena memang tidak ada laki-laki. Makanya kami selalu bilang, Tuhan Yesus, kamu kasih kami, Tuhan, kau panggil kami untuk hidup seperti ini, dan kau melarang supaya jangan laki-laki masuk di dalam. Jadi kasih kami kekuatan seperti yang kau sendiri punya, untuk bisa panjat, untuk bisa bunuh, dan itu dikasih oleh Tuhan. Itu ketika itu kan bisa bunuh sapi, kan ikat kakinya, dan itu suster-suster pegang kita kerja satu ikat kaki, tarik, dan dia banting ke rumah. Dia banting, sudah waktu dia terbang itu kami suster-suster pegang kaki begini terus dan kepala dia berontak, tapi kami dengan doa Tuhan, Yesus bantu kami buat dia jangan bergerak. Kekuatan laki-laki beda dari kekuatan perempuan. Tapi ketika kami bersatu minta Tuhan Yesus, dia kan laki-laki, Yesus kasih kami kekuatanmu supaya kami bisa bunuh ini, dan kita dikasih itu saat itu aman, sudah berlembut, sudah sebelum kami omong karena dia menangis, dan kami omong pas selamat jalan, susah juga omong selamat jalan, minta maaf kalau gitu engkau menanggung maka komunitas itu daging kan kami boleh engkau, jadi selamat jalan. Dan dia menangis, kasih jalan itu dari kami dulu. Dan itu suster dulu sendiri ambil daun pisang. Dan tahu kami itu Pak, kalau di kampung kan biasanya tuh kalau ambil daun supaya dalamnya jangan keluar, percik kok gitu. Dan suster buat begitu. Hai, ini dapat dari mana nih orang-orang? Ambil daun supaya darahnya kan jangan keluar. Jadi suster yang lain, itu pegang kepalanya, pegang kakinya, itu sudah aman saja, tidak bangga. Nah babi lagi, dia bercerita, saya kira babi pas saya tugas di babi. Nah mama dulu kirim saya babi ke sana. Aku dulunya tahu kakak adik itu bawa babi. Lalu piaralah babi itu namanya saya kasih nama Arto. Ponaan saya tuh ada nama Arto. Jadi saya kasih nama Arto. Kasih nama sih kok. Suster punya ponaan anjing, kasih nama manusia seperti manusia, babi, terus segala macam semua dikasih. Terus babi ini saya kasih nama Arto. Dari kecil kan, kalau kita dekat terus dengan binatang, dan kita kenal kita. Jadi saya panggil terus, panggil namanya Arto, itu dia datang itu. Sampai kami kalau mau kasih, kami masak juga dari makanan babi itu kan, dicari daun. Itu Arto tuh itu saya dari belakang, Arto tidak dicari daun. Terus satu waktu dia ada lihat ular, dia jangan di luar, saya di belakang. Dia, Arto ada apa Arto? Lalu dia ternyata ada ular. Dia kasih tahu tuh bahwa ada ular di depan. Terus kata suster kamu lihat Arto pintar sekali. Dia kasih tahu saya bahwa ada ular di depan. Jadi ketika kita dengan binatang juga kan kita seperti ini kan juga ada perasaannya juga, ada ini kan. Ketika ada mereka
Lalu kalau kita panggil, aduh cepat ya, lepas dia begitu dan kan nafas bunuh. Komunitas butuh daging kan. Lalu Bunda bilang, Katrin, atau kita bunuh saja, baik saja kita bunuh saja yang membutuhkan. Lalu bunuhlah. Kami yang tugas di kandang wajib. Bisa tidak bisa harus bisa membunuh. Jadi itu sudah tanggung jawab. Jadi saya baik Tuhan bantu kami. Jadi dikasih kekuatan tuh. Atau waktu itu sudah besar ya. Lalu ke kami bunuh. Sekali teman suster orang. Katrin kau berani kan? Dalam nama Yesus. Kita coba saja. Kita panggil Yesus sudah ikatlah kaki. Ikatlah kaki. Saya bilang aku jangan marah. Kami ikat kaki dia. Terus dia tidak ini kita ulus di atasnya suster ikat. Banting dia terus angkat keluar. Pas bunuhnya ini suster berkatin kata ingat kak arti saya bilang kita ini kaca Tuhan kelekatan itu kan tidak perlu sudah yang ketika dibutuhkan sudah romo saat kanan itu saudara kamu bantu saya pegang kaki ini supaya jangan gerak. Saya dibuka kepada pakai lutut saya punya kepalanya lalu waktu itu ada bor lalu sebelum saya bilang begini atau bisa membunuh engkau tapi jangan marah kami butuh yang dia berontak pertamanya kayak dia saya elus minta maaf sudah saya bunuh dia belum mati padahal saya terus dia Katrin bagaimana nih bisa omong dulu atau jangan sudah dia berlangsung begini suka sama sekarang ingat lagi langsung begini dia bekerja yang kita juga kalau kita omong kita salah. Oke. Minta maaf ya, saya terlalu banyak ngomong. Nah, sudah kami sudah kita mesti pakai air panas. Kita pakai gosok-gosok. Sudah kita belah sendiri, belah ala kami lah. Biasanya orang luar kan tahu cara belah, kami belahnya yang bisa kekuatannya para suster. Jadi itu kalau kami bunuh babi, itu suster semua kami alami. Demikian juga bunuh kambing kami pakai karet simpan di sini loh. Salin di sini terus dengan kayu tarik di sini. Jadi kami sudah kan lapasnya kan pendek itu kambing. Jadi kan tarik begini langsung bunuh di sini. Sudah habis. Sudah begitu kami kuliti dia. Lalu mudah dan bilang bagaimana kita nih kalau pakai kekuatan Tuhan Yesus kita selalu sakit itu besar. Itu mudah heran tapi anak-anak buah itu kemana anak buah ini istri kamu tidak takut ya. Kita sudah mau bagaimana lagi kita laki-laki tidak ada. Kita buat mangga kita panjang. Mangga dari sini tuh pohonnya tinggi tuh yang saya bawa terus. Tinggi pohonnya itu. Tapi syukur ada suster-suster yang di luar juga sepanjang pohon. Tadi itu tangga panjang. Satu dari bawah sampai ke tangga dulu. Kalau itu kami pakai jubah masih lama. Kalau kami kerja selalu jubah begini. Semuanya kita jubah. Kalau panjang pakai celana training. Semuanya tertutup. Jangan sepatu bomen lagi. Jadi itu semuanya dari. Ini seperti di belakang dia senang sudah kami. Tapi kita sudah nikmat. Kita petik itu dan Yesus bantu kami. Syukur pada Allah dan sekarang masih banyak pengalaman yang lain dari jangan terlalu banyak ya. Dalam juga mau pulang. Itu kami kegiatan kami di situ dari semuanya kita kerja sendiri
Kita sendiri dengan doa. Ya nanti kalau ada orang kita doa dengan kekuatan dari sakit. Doa itu dari semua sisi. Jadi mungkin dengan doa juga romo para romo kami bisa bertahan, kita bisa juga dengan rendah hati minta doa dari Bapak Ibu semuanya untuk biarawan-biarawati supaya kami tetap setia dalam panggilan baik tetap teguh dalam penderitaan tantangan juga untuk menaikkan doa untuk selalu bersatu dengan Tuhan sehingga kami jadi itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya sudah minta maaf sudah terlalu lama saya bicara. Kamu kok apa? Ini ya. Siapa?